Siti Halimah, seorang PMI asal Karawang, ditemukan di jalanan di Riyadh, Arab Saudi dalam kondisi memprihatinkan. Akhirnya ditolong oleh sesama PMI di Riyadh dan diantarkan ke KBRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Kisah pilu kembali dialami oleh sahabat PMI, mbaknya ini atas nama Siti Halimah alias Mbak Munirah. Dikabarkan 12 tahun disekap oleh majikannya dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Karena ia mengalami sakit-sakitan, kemudian Mbak Munirah ini diusir oleh majikannya dan ditemukan oleh pekerja migran asal Indonesia lainnya di Riyadh sana. Hanafi yang menemukan Mbak Munirah ini mengaku bahwa Munirah ditemukan di jalanan Riyadh, Arab Saudi. Saat itu, Munirah sedang mencari warga Indonesia untuk meminta pertolongan. Saat ditemukan oleh Hanafi, Mbak Munirah ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan ya teman-teman, terlihat sakit dan kurang gizi, sampai bicara pun itu susah dan juga lupa dengan bahasa Indonesia saking lamanya tidak berkomunikasi. Oh, assalamualaikum Pak. Ini nih orangnya nih, kasihan ini. Kebuang tadi di sana di Suk Mekah, dibuang sama majikannya tuh, diturunin di sana. Entah dibuang, entah gimana gitu. Yang jelasnya diturunin di sana di Suk Mekah. Terus ada teman aku di sana jualan. Terus ini pembantu lari ke teman aku minta tolong. Gimana caranya biar bisa nyampe ke Sapara. Jadi terus teman aku tuh ngebel ke aku, tolong diamankan dulu nih gimana caranya agar bisa nyampe ke Sapara gitu loh Pak. Tolong di ini kasihan, tolong perhatiannya gitu. Oke, ini orangnya ada di kontrakan sekarang nih. Nah, sekarang mau ke KBRI ya. Ini sekarang mau diantarin ke KBRI. Kasihan. Ngomong sama keluarga kamu nih, biar dia tahu. Ntar dikirimin. Gimana adik saya ya mama? Kok bisa banget? Dalam wawancara bersama Metro TV, Kepala BP2MI Bapak Beni Ramdhani menjelaskan kronologi Siti Halimah atau Munirah di mana pada tahun 2009 sampai 2011 keluarga masih dapat berkomunikasi melalui ponsel milik majikan. Lalu pada tahun 2011 sampai 2013 keluarga masih bisa berkomunikasi dengan majikan, tapi tidak pernah berkomunikasi dengan Siti Halimah. Disampaikan pada keluarga bahwa Siti Halimah tengah sibuk, sedang bekerja dan sebagainya. Lalu pada tahun 2013 hingga tahun 2021 ini keluarga dikabarkan mengalami kehilangan kontak dan tidak dapat berkomunikasi dan tidak mengetahui keberadaan Siti Halimah. Lebih lanjut, Kepala BP2MI tegaskan bahwa tidak ada kata ampun untuk para sindikat penempatan ilegal yang telah banyak merugikan tenaga kerja dan tega memperjualbelikan anak bangsa. BP2MI akan terus menindak agar tidak terulang kembali kasus yang dialami oleh Siti Halimah di masa mendatang. BP2MI menghimbau kepada para masyarakat Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri agar dapat melalui jalur yang resmi atau bisa mengunjungi UPT BP2MI terdekat. Adik ipar Siti Halimah atas nama Yanto buka suara saat mendengar Siti Halimah viral di media sosial. Pasalnya, hampir semua orang mengira Siti Halimah sudah meninggal dunia karena tidak ada kabar selama 12 tahun. Perasaan kami sekeluarga ada gelisah, senang, kaget, dan terkejut juga karena selama 12 tahun banyak tetangga mengira sudah meninggal atau menghilang. Meski kami masih yakin Teh Limah atau Siti Halimah bisa ditemukan. Akhirnya dapat kabar dari tetangga soal video itu di Facebook, ucap Yanto saat diwawancarai usai diundang oleh pihak Kelurahan Palung Bonsari. Lebih lanjut, Yanto menjelaskan Siti Halimah ditemukan di jalanan di Riyadh, Arab Saudi dalam kondisi memprihatinkan. Saat ditemukan, Siti Halimah sedang mencari pertolongan.
Selanjutnya, pada hari Senin 6 Desember siang, tim LTSA PMI Karawang melakukan komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri. Siti Halimah berada di shelter KBRI dan masih dalam proses pemeriksaan. Tanggal 7 Desember 2021-nya, tim LTSA PMI Karawang melakukan komunikasi dengan KBRI Riyadh untuk menanyakan kondisi terkini PMI Munirah dan didapatkan informasi bahwa PMI tersebut sudah berada di shelter KBRI Riyadh sejak 2 Desember 2021 dan sudah dalam keadaan aman. Saat ini masih ada pengurusan hak-haknya dan jika hak-haknya sudah didapatkan akan segera dipulangkan ke Indonesia. Kasihan teman-teman, turut prihatin atas apa yang telah dialami oleh Ibu Munirah ini. Banyak banget ya terdengar terjadi tindak eksploitasi TKW di Arab Saudi sana. So, buat teman-teman yang mau ke luar negeri, carilah negara ya yang perlindungan terhadap pekerja migrannya itu bagus. Doa terbaik untuk Ibu Siti Halimah atau Ibu Munirah ini, semoga hak-haknya bisa segera terpenuhi dan bisa segera pulang ke tanah air berkumpul dengan keluarga. Amin amin ya robbal alamin. Next berita ini ada yang viral ya beberapa waktu lalu. Ceritanya si istri kerja jadi TKW di Taiwan tapi suaminya malah diembat tetangga depan rumah sendiri. Maaf, saya mantan cerai di rumah apa di Taiwan? Di Taiwan, Beb. Aku yang menyerahkan karena wedok endi sih sing pengen dilarani kan gak ono. 1 kali konangan jarine hilaf, 2 kali konangan maaf, 3 kali sampai 4 kali. Terus akhirnya aku njaluk pertimbangan karo anak-anakku, yang terbaik gue ibu wae. Ya wes, akhirnya aku memutuskan untuk pisah. Dan lucunya maneh, pas bojoku selingkuh iku sing tak kon ngawasi ya iki koncoku iki sing saiki dadi bojone mantanku. Tak kon ngawasi, tak kon golek informasi sing selalu ngabar-ngabari piye-piye yo saiki dadi bojone mantanku, koncoku iki. Tapi bersyukur aja sih, alhamdulillah bapak anak-anakku ono sing ngrumat, terus wis ngerti sisan kelakuannya kaya apa. Tapi dongakno ae rek muga-muga bahagia. Terus dongakno aku juga muga-muga ono sing arep sing luwih apik saka mantan. Ya, awalnya Atika ini hanya ingin menunjukkan bahwa di usianya yang masih 37 tahun dia sudah menjadi seorang nenek. Dia menjadi nenek dari cucu yang lahir dari istri anak pertamanya yang juga menikah dalam usia masih muda, yaitu 20 tahun. Namun ada netizen yang penasaran dengan kakek dari cucunya alias suami Atika. Dari situlah kisah hidup Atika jadi viral di media sosial. Menurut TKW yang bekerja di Taiwan itu, kakek dari cucunya itu masih berusia 40 tahun, tapi sekarang sudah tidak lagi menjadi suaminya. Atika mengaku dia menikah dengan mantan suaminya dalam usia yang masih sangat muda. Atika menikah saat lulus dari SMP yang waktu itu masih berusia 16 tahun. Sementara mantan suaminya sekarang sudah menikah lagi dengan wanita yang sebelumnya menjadi tempat Atika mencurahkan kegalauan hatinya. Istri mantan suaminya itu juga masih muda, usianya baru 25 tahun. Yang lebih mengejutkan lagi, wanita tersebut adalah tetangga Atika sendiri. Rumah wanita yang jadi istri mantan suaminya itu bahkan berhadapan dengan tempat tinggal Atika di Nganjuk. Jadi ini miris banget ya teman-teman, sahabat depan rumah yang dipercaya untuk memata-matai mantan suaminya itu justru yang merebut mantan suami Atika. Sabar ya Mbak Atika, semoga mendapatkan pengganti yang jauh lebih baik daripada mantan suaminya. Amin, amin ya robbal alamin. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.